Iya, alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan kabar dari Ibu Lilis dari SLB Pasir Jambu. Alhamdulillah kabar yang baik. Mudah-mudahan kabar baik juga buat Ibu Dini Kamilahak. Ibu Dini Kamilahak, apakah Ibu mendengarkan suara saya, Bu? Halo. Eh, Mikrofon di saya ini begitu kecilnya, maaf. Eh, bisa dibantu operator? Suaranya nggak kedengaran. Jadi, gimana ya? Udin. Udin. Kita tunggu masih terkendala sinyal atau apa sehingga suara dari teman-teman nggak kedengar di sini. Kita tunggu operator. Kalau di sini audionya sudah full. Oh, mungkin terkena sinyal. Sambil nunggu kesiapan dari Bu Lela juga, mungkin kita tes. Ibu Lela sebagai pembicara, apa kabar Bu Lela? Waktu di studio menunjukkan pukul 13:06, masih ada waktu 9 menit untuk menunggu teman-teman. Saya sapa-sapa dulu, terima kasih buat Ibu Lela, ada Ibu Wilda juga, selamat datang di webinar terakhir RC Cinta Aslinya. Ada Ibu Dini Kamilahak. Ibu Dini Kamilahak, apa kabar? Selamat beraktivitas, selamat bergabung bersama channel kami di RC Cinta Asli. Ada Ibu Tira, bukan Ibu Tiri ya, maaf. Ibu Tira Haimi Ramadhani. Ya, ada Ibu Afifah Nur Aini juga, ada Ibu Ina Hanafia. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini di rangkaian webinar RC Sintasi di season terakhir kita. Insya Allah season ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, yaitu tentang literasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah dasar. Chat dari Ibu Dini Kamilahak, alhamdulillah terdengar sama Ibu Dini Kamilahak. Maaf belum bisa on kamera. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Iya, terima kasih Ibu Dini Kamilahak. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditunjukkan segala yang terbaik, ya, tercurah segala kebaikan buat Ibu Dini Kamilahak dan teman-teman lainnya. Sekilas pandang sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil kita mulai, insya Allah di 13.15, sesuai ini kita on time 13.15, apapun yang terjadi, walaupun kuota belum memenuhi quorum, kita akan mulai langsung di pukul 13.15. Sebagai gambaran esensiasi adalah, sebagai gambaran sebelum kita mulai webinar, sambil bincang-bincang, menunggu teman-teman yang lain. Rangkaian webinar ini adalah salah satu program RC Cinta Asih untuk mengenalkan, ya, memperkenalkan diri buat teman-teman, khususnya guru-guru SLB dan guru-guru sekolah inklusi di Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung itu ada namanya RC, ya, RC Cinta Asih. Kita di sini menunjukkan eksistensi diri gitu, bahwa kita SLB Cinta Asih ada RC-nya dan kita aktif. Nah, di sini kita berusaha memperkenalkan diri buat teman-teman
Di sini kita bisa sharing bersama-sama tentang segala sesuatu hal, baik itu penanganan terhadap anak, pengelolaan RC, pengelolaan ABK di sekolah inklusi, tentang sesuatu hal. Di sini kita tidak bermaksud menggurui, namun kita di sini sharing, ya. Kita sama-sama sharing karena kita juga sebagai pengelola RC Sinta Asih perlu adanya sharing pengalaman dari teman-teman yang melaksanakan langsung di lapangan seperti apa. Nah, untuk itu makanya salah satu jembatan untuk mempertemukan RC Sinta Asih dan teman-teman yang di lapangan sana, khususnya guru-guru di sekolah inklusi, makanya adanya rangkaian webinar seperti ini. Harapannya yaitu bahwa kita itu nantinya akan ada seperti akan seperti simbiosis mutualisme gitu, bahwa kita mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua, dan kita berbagi pengalaman apa yang telah kami lakukan di sini dari Sinta Asih, dan kita juga mendapatkan pengalaman langsung di lapangan apa yang telah dilakukan Ibu, Bapak, guru yang melaksanakan tugas di sekolah-sekolah inklusi. Oke, demikian Bapak Ibu mungkin tentang sekilas tentang RC Sinta Asih. Untuk itu, walaupun rangkaian webinar kita mungkin nanti sudah selesai pada hari ini, saya harap partisipasi Bapak Ibu semua untuk selalu untuk selalu bekerja sama dengan kami, bisa di layanan WhatsApp yang sudah kita punya, yaitu di RC Sinta Asih, ya. Ada layanan itu, kita bisa berbagi tentang sesuatu halnya gitu ya. Jadi jika ada suatu masalah atau ada kasus di sekolah Bapak Ibu, mungkin kita akan sharing bersama-sama, kita akan diskusikan bersama-sama seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini masih waktu menunjukkan beberapa menit lagi ke 15 menit, 4 menit lagi, sambil menunggu teman yang lain. Sambil menunggu Ibu Lela Siti Rostika. Kita cek dulu sound mungkin dengan Ibu Lela Siti Rostika. Ibu Lela, apa kabar Ibu Lela? Sudah bisa mendengarkan suara saya? Ya, baik. Ibu Lela Siti Rostika, apakah Ibu mendengarkan suara saya? Oh iya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin saya belum tersambung dengan Ibu Lela Siti Rostika sebagai pembicara pada rangkaian terakhir kali ini. Ya, saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang masih baru bergabung. Selamat datang. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah bergabung. Selamat bergabung untuk Ibu Isman Nur Alia. Iya, ya, Kak Yadi sudah bisa. Alhamdulillah ya, Ibu Lela sudah bisa bergabung bersama kita di sini. Waktu menunjukkan pukul 13:12, berarti kita 3 menit lagi, Ibu Lela ya. Kita tunggu teman-teman. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, karena sesuai quorum kita 15 orang lanjut. Ya. Jika pukul 13:15 belum ada, kita lanjut aja ya, Bu Lela, apapun yang terjadi. Iya. Oke, saya memilih teman yang lain, gambaran kali ini. Bahwa pada kesempatan kali ini kita webinarnya sesi terakhir bertepatan dengan tanggal 1 September 2020. Ini sesi terakhir, adalah sesi yang penutup tentunya ya buat Bapak Ibu. Setelah ini mungkin di webinar kali ini kita akan ada perpisahan untuk ini, tapi mudah-mudahan hati kita tetap terpaut, hati kita tidak berpisah seperti itu. Untuk itu saya mohon pada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, gunakan layanan RC Sinta Asih yang kita bagikan. Insya Allah itu WhatsApp on terus. Insya Allah WhatsApp online terus ya. Di sana kita bisa
berbagi informasi, sharing informasi sesuatu untuk kemajuan pendidikan luar biasa, kemajuan pendidikan inklusif, untuk sesuatu yang lebih baik untuk pelayanan lanjut akhir. Ya, 1 menit lagi, Bu. Kita tunggu 1 menit lagi. Kita akan mulai di 1 menit lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 14 peserta yang gabung. Ya, mudah-mudahan pas ya sesuai rencana kita 15 minimal di 13.15. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita sekarang sudah 13.15, artinya kita akan mulai rangkaian webinar kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tanggal 1 bulan September 2020, kita sama-sama bisa mengikuti rangkaian webinar terakhir yang diselenggarakan oleh RC Sinta Asih. Alhamdulillah kita semua bisa bergabung di layanan ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini adalah rangkaian terakhir yang dilaksanakan oleh RC Sinta Asih, di mana kita sebentar lagi ada Ibu Lela Siti Rostika yang akan menjadi pembicara. Beliau akan membahas tentang literasi bagi anak-anak ABK. Ya, jadi beliau akan mengupas tuntas tentang bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah luar biasa. Apakah perlu sekolah luar biasa juga adanya suatu literasi? Ya, apakah bisa literasi itu ditempatkan di SLB? Apakah bisa literasi digunakan untuk anak ABK? Lalu bagaimana kalau bisa pelaksanaan literasi bagi anak-anak ABK? Bagaimana pelaksanaan literasi di SLB seperti itu? Nanti kita insya Allah akan ada gambaran. Kita akan ada gambaran bagaimana pelaksanaan literasi yang telah dilaksanakan oleh SLB Negeri Sinta Asih, di mana RC Sinta Asih berada seperti itu. Nah, mungkin saya kira gambaran literasi di Sinta Asih mungkin bukan yang terbaik, tapi di sini kita hanya memberikan gambaran. Mungkin nanti Ibu Lela akan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan literasi bagi ABK buat teman-teman yang lain. Setelah itu mungkin ada gambaran dari Ibu Lela. Kita akan sharing juga bagaimana pelaksanaan RC yang telah dilaksanakan di SLB lain tentunya, atau bagaimana pelaksanaan RC bagi anak-anak ABK yang berada di sekolah umum. Gitu. Sebelum kita bahas ke Bu Ella langsung, kita Bu Lela ya, ke Kak Lela tentunya ya. Nanti Kak Lela akan membahasnya seperti itu. Saya akan informasikan dulu bahwa Kak Lela adalah ahli kurikulum dan teknologi pendidikan. Ya. Beliau adalah ahli kurikulum dan teknologi pendidikan. Beliau adalah sarjana UPI tahun 2012 ya. 2012, beliau adalah sarjana pendidikan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, beliau adalah bagian pengembang ide, ya, bagian pengembang ide dari tim RC Sinta Asih. Bagaimana nyambungnya literasi dengan kurikulum dan teknologi pendidikan, gitu ya. Literasi disambungkan dengan kurikulum dan teknologi pendidikan yang ada di SLB, kira-kira seperti apa? Beliau adalah salah satu tim pengembang pelaksanaan literasi di SLB Negeri Sinta Asih. Sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama ya. Bu Lela akan mengungkap segala sesuatu tentang literasi.
Mudah-mudahan unek-unek kita semua ya tentang literasi. Masa sih literasi bisa di SLB? Bagaimana SLB kan nggak bisa baca gitu ya. Itu kemampuan membaca menurut penelitian di sekolah biasa di Cinta Asih itu daya bacanya itu baru sekitar 12%. Dengan daya baca yang 12% itu bagaimana pelaksanaan literasinya? Makanya nanti kita akan tahu di Kupas Tuntas oleh Bu Lela bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sekolah ibu juga ya. Dan kemungkinan kalau lihat kemampuan daya baca di setiap sekolah juga sama ya untuk SLB, karena ya sekitar 12 sampai 15%-an lah kemampuan membacanya gitu ya. Untuk membaca definisi membacanya seperti kayak membaca buku seperti itu. Nah, dengan kemampuan yang daya baca 12% sampai 15% tersebut, kira-kira pelaksanaan literasinya seperti apa? Nah, kita alhamdulillah RC Cinta Asih punya Ibu Lela sebagai seorang pakar kurikulum dan teknologi pendidikan yang akan mengupas tuntas tentang pelaksanaan RC Cinta Asih. Mungkin itu pembuka dari saya. Ya, mungkin itu sedikit pembuka dari saya. Saya serahkan sepenuhnya buat Bu Lela untuk menjelaskan. Kita akan sama-sama mendengarkan dari Bu Lela, lalu kita akan diskusi bersama-sama. Mangga Bu Lela, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Kang Yadi atas pembukaannya yang begitu indah sangat. Baik, Ibu Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan webinar sesi terakhir ya, pertemuan ke-9 kita hari ini dengan materi tentang literasi bagi anak ABK. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Yadi latar belakang saya, pengalaman saya sudah lama berkecimpung di dunia sekolah juga, lumayan dari sejak dulu lulus kuliah langsung lanjut di sekolah. Baik, kita lanjut ke materi saja ya Ibu Bapak. Sudah terlihat materinya ya, literasi bagi anak disabilitas. Latar belakang literasi yang saya ambil dari berbagai buku sumber, yaitu tentang membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Pada umumnya, masyarakat kurang berminat membaca. Padahal dengan membaca akan membuka jendela ilmu pengetahuan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, kegiatan literasi dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik, serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal nasional dan global yang disampaikan sesuai pada tahap perkembangan peserta didik. Kajian teori literasi, menurut kamus online Merriam-Webster, literasi berasal dari istilah Latin yaitu literate dan bahasa Inggris yaitu letter. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf atau melek bahasa aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup melek visual, yang artinya kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual, baik itu melalui adegan, gestur tubuh, video, atau gambar-gambar.
Kemudian literasi menurut BIRS pada tahun 2009. Gerakan literasi sekolah mendorong prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memahami tahapan perkembangan literasi peserta didik. Dapat membantu sekolah untuk memiliki strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Yang kedua, penerapan program literasi seimbang. Sekali setiap saat peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan bacaan, karya ragam teks, serta karya sastra untuk anak-anak dan remaja. 3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di seluruh mata pelajaran maupun bahasa Inggris, membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada semua guru mata pelajaran. Yang ketiga, kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Misalnya, menulis surat kepada presiden, kepada Bapak Ibu guru, atau kepada teman-teman sesamanya. Juga membaca untuk surat untuk ibunya, mamahnya. Itu contoh kegiatan literasi yang sangat berarti. Misalnya, kayak waktu anak saya masih di TK, nah suka dapat surat ibu dan bapak. Jika anak-anaknya masih di TK, suka dapat surat untuk ibu atau untuk ayah. Nah, itu bagian dari literasi, dikenalkan dari kecil ya buat anak-anak. Kemudian kegiatan literasi mengembangkan bahasa lisan. Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memuaskan berbagai kegiatan lisan tentang buku selama belajar di kelas. Kegiatan diskusi ini juga dibuka memungkinkan untuk perbedaan pendapat yang sesuai. Misal belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapat, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan. Kegiatan literasi juga perlu ditingkatkan kesadaran terhadap keberagaman. Warga sekolah membutuhkan nilai tambahan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu direfleksikan kekayaan budaya Indonesia agar dapat mereka terpajang pada pengalaman multikultur. Jadi itu menurut para ahli tentang literasi. Berikutnya, tujuan literasi adalah 1. Untuk memberikan gambaran tentang literasi bagi anak-anak disabilitas. Yang kedua, memberikan gambaran tentang pelaksanaan literasi bagi anak disabilitas. Yang berikutnya yaitu memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan literasi bagi anak disabilitas. Manfaat literasi. Manfaat literasi dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara praktisi dan manfaat secara teoritis. Ya. Praktisi dimanfaatnya terasa bagi kita sebagai para pendidik, bagi guru. Fungsinya untuk menumbuhkan minat baca dan berkembangnya wawasan guru, serta tercipta budaya ilmiah di kalangan guru. Kemudian
manfaatnya bagi anak dan siswa, yaitu tumbuhnya minat dan kebiasaan membaca bagi siswa yang telah lancar membaca. Sedangkan bagi siswa yang belum bisa atau masih kurang membaca, mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan kemampuan membacanya. Secara teoritisnya, menjadi salah satu rujukan untuk gerakan literasi bagi anak disabilitas yang tidak hanya menyentuh siswa yang lancar membaca, tapi bagi juga siswa yang belum bisa membaca. Konsep dasar literasi yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Yang ketiga keterampilan berbicara. Dan keempat keterampilan menulis. Prinsip-prinsip literasi di sekolah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristik. Yang berikutnya dilaksanakan secara berimbang menggunakan berbagai ragam teks dan penyampaian kebutuhan peserta didik. Lalu berlangsung secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum. Yang keempat, kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan, serta melibatkan kegiatan kecakapan berkomunikasi lisan. Yang terakhir, mempertimbangkan keberagaman. Strategi membangun budaya literasi. Mengkondisikan lingkungan ramah literasi. Jadi lingkungannya difasilitasi, disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Misalnya kalau anak disabilitas berbeda fisiknya kan, ada yang sempurna, mereka bisa menyangkut semuanya. Kalau pas literasi, ada juga yang anak-anak tidak lengkap fisiknya, maka kita fasilitasi untuk literasinya seramah mungkin, senyaman mungkin. Jadi kita buat senyaman dan seaman mungkin. Lalu mengupayakan lingkungan sosial dan sikap yang literat. Lingkungan sekitar sekolah yang kita bentuk harus saling mendukung satu sama lain, baik antara guru, mulai masuk ruangan sekolah, mulai masuk gerbang, mulai masuk halaman, mulai masuk kelas. Jadi semuanya sudah diupayakan lingkungan sosialnya. Lalu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Tidak hanya siswa saja yang melakukan literasinya, guru juga, para staf TU juga, para orang tua juga dilibatkan semuanya. 3 tahapan pelaksanaan literasi. 1. Pembiasaan. Menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Jadi sebelum pelaksanaan KBM dimulai di kelas, sebelum materi inti disampaikan ke anak-anak, maka semua anak diberikan waktu untuk membaca selama 15 menit. Tapi bacaannya tidak langsung ke buku materi, buku pelajaran. Kita sediakan berbagai macam buku-buku cerita, buku-buku non-fiksi yang menarik dari gambar, yang menarik dari ceritanya, sehingga anak-anak diberi motivasi terlebih dahulu, jadi enggak langsung ke pembelajaran. Dibiasakan setiap hari 15 menit. Kemudian yang tahap kedua yaitu tahap pengembangan. Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Jadi tersedia
buku-buku yang sudah anak baca tadi, nah kita lanjut dengan tahap pengembangan, yaitu ditanya satu-satu setiap anak. Ayo menceritakan kembali buku yang telah dibaca di depan kelas secara bergantian. Jadi anak-anak bisa langsung ingat kalau buku yang dibacanya tentang apa, dipanggil satu-satu, mereka bisa menceritakan kembali. Jadi setelah lihat atau versi bahasa mereka juga bebas. Tidak harus sama seperti bukunya, pakai bahasa mereka jadi mengembangkan bahasa juga. Yang ketiga, pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran menggunakan buku pengayaan dari strategi membaca di semua mata pelajaran. Jadi setelah mereka menceritakan buku yang dibaca, buku non-fiksi itu, jadi kan nanti mereka terbiasa lama-lama setelah baca buku walaupun dengan versi bahasa dia, karena sudah terbiasa nanti pas masuk ke plan pembelajaran, begitu lihat buku pelajaran, mereka minimal bisa menyerap menurut bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Kita menyiapkan pengembangan sudut baca di sekolah. Setelah tadi disiapkan perpustakaan-perpustakaannya, lalu kita setting sudut baca di kelas ataupun sudut baca di sekolah. Sudut baca di kelas, kita bisa ambil pojok di belakang atau mau pojok di depan sebelah meja guru. Kita buat seindah mungkin, senyaman mungkin, disiapkan buku-buku fiksinya dan buku-buku non-fiksi. Kalau kemarin pengalaman di kelas, anak-anak lebih tertarik dengan buku-buku yang non-fiksi karena gambarnya kan lebih menarik. Terus judulnya juga lebih menarik. Misalnya tentang kisah para nabi. Nah, mereka akan lebih tahu dari gambarnya, oh mau tahu tentang kisah nabi. Disiapkan rak buku yang strategis, yang aman, yang bisa terjangkau oleh semua fisik anak-anak. 15 menit sebelum KBM dimulai, anak disiapkan untuk membaca buku. Buku-bukunya sudah disediakan oleh kita, disesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu gambarnya, dindingnya dibikin gambar pohon literasi, atau dibikin gambar hiasan-hiasan yang anak-anak sukai. Tokoh karikatur, gambar film-film yang menarik lah yang sekarang, atau tentang tokoh-tokoh komik. Nah, bisa juga digambar kelasnya sedemikian rupa jadi menarik dan meriah. Ada juga bisa ditempelkan poster-poster atau keterampilan origami yang telah anak-anak buat, maka kita buat hiasan di situ di pojok bacanya. Ini dapat dikelola oleh guru, juga minta bantuan anak-anak untuk menghiasnya. Jadi pohon literasinya bisa digambar besar sebesar tembok belakang misalnya, tembok belakang kelas atau tembok pas sebelah pintu pembukaan atau di tembok sebelah meja guru. Nah, di situ dibikin gambarnya semenarik mungkin, anak-anak diberi nama, ditempel buat buah-buahnya, bisa. Jadi anak-anak nanti menarik. Siapa yang sudah selesai membaca bisa tulis namanya, lalu ditulis nama judul bukunya. Atau yang belum bisa cukup menuliskan nama huruf inisialnya. Nah, bisa itu kan buat menuhin hiasan pohon-pohon literasi. Koleksinya dapat diperkaya dengan buku-buku yang dibawa siswa setiap hari. Anak-anak jika tidak disediakan oleh sekolah, oleh ibu guru,
Mereka boleh membawa buku bacaan mereka yang di rumah. Biasanya orang tua juga suka memberikan buku-buku yang mereka sukai. Boleh dibawa ke sekolah biar bisa gantian dengan teman-teman yang lain. Juga dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan ya. Misalnya kelas yang sebelahnya, misalnya kelas autis dikasih buku tentang berbagai binatang, yang kelas tunagrahita dikasih buku berbagai macam tumbuhan. Nah, itu bisa dirotasi, jadi dipindahkan bukunya yang dari autis yang tentang hewan masuk ke tunagrahita, yang tunagrahita tentang tumbuh-tumbuhan masuk ke kelas autis. Gitu. Kalau memang belum banyak begitu sih. Atau bisa juga diciptakan sudut baca di sekolah. Letaknya biasanya ditempatkan di tempat orang tua pada berkumpul. Ada fasilitasnya, disediakan saung-saung atau disediakan karpet, lesehan, disediakan juga rak bukunya khusus, bisa di kebun, halaman, di kantin, di koridor, area tunggu orang tua. Dibuat aman, menyenangkan, terdapat rak buku tentunya, meja kursi yang tidak menghalangi gerak fisik untuk anak-anak, dan dikasih atap kalau bisa, jadi biar nyaman membacanya. Atau disediakan juga bantal-bantal yang menarik ya, biar nyaman. Koleksi buku dapat disimpan di gerobak buku atau di rak roda yang dapat dipindahkan. Karena kalau di luar sekolah, di luar kelas, berarti si rak buku kan keluar masuk, nggak mungkin disimpan di luar. Nah, kalau udah selesai, kalau pakai roda kan bisa masuk lagi ke kelas. Kemudian, cara memilih buku bacaan yang baik. Terdapat identitas buku. Jadi sekilas dari bukunya kita lihat dari luar. Judul identitas bukunya kan ada judulnya, lalu ada penerbitnya, lalu kita lihat di belakang ada ringkasan buku tentang apa bukunya, jadi itu udah kelihatan. Lalu materi dan kualitas cetak. Materinya diusahakan sesuai untuk anak-anak kita. Jadi kalau yang materinya terlalu jauh tentang politik kan nanti nggak nyambung ya buat anak-anak. Kalau materi tentang tumbuh-tumbuhan, cara menanam mungkin bisa, tapi hanya tanaman-tanaman bunga atau daun-daun. Nggak bisa kalau tentang pepohonan yang besar-besar. Nah, jadi disesuaikan untuk materi dan kualitas cetaknya. Tentunya harus yang bagus. Mencetaknya jelas, hurufnya terlihat, kertasnya juga bersih, tidak pakai kertas yang burem. Lalu cerita pada buku fiksi, ditulisnya sangat menarik, dalam usianya disesuaikan. Kalau untuk anak-anak SD, buku cerita fiksinya berarti disesuaikan untuk anak-anak SD. Kalau untuk anak remaja, sudah berbeda dengan anak-anak SD ya. Jadi mungkin remaja sudah ada cerita fiksi yang ada novel-novelnya, sesuai dengan perkembangan usia mereka. Ceritanya juga harus ada nilai-nilai yang memuat pesan moral. Jadi sebisa mungkin dibaca oleh kita sebagai guru untuk menyediakan buku bagi literasi anak-anak, dibaca isinya, sesuai enggak moralnya, sesuai enggak dengan perkembangan anak-anak tunagrahita, anak-anak tunanetra, anak-anak tunarungu. Jadi biar jelas, jangan sampai buku-buku fiksi yang kita sediakan malah ada pesan moral yang tidak bagus. Jadi sebisa mungkin kita harus mensortir isi-isi buku yang akan diberikan kepada anak-anak.
Untuk buku non-fiksi harus sesuai dan akurat. Penerbitnya juga jelas, penulisnya jelas, mewakili ragam materi, dilengkapi dengan gambar, foto, dan ilustrasi, serta diagram. Tabel-tabel juga, sumber penulis dan penerbitnya juga harus jelas. Karena kalau buku non-fiksi kan menyangkut buku pelajaran, jadi nggak bisa asal ngambil atau asal pilih. Bahasa yang digunakan dalam bukunya mudah dipahami oleh siswa-siswa kita. Kosakata diperkenalkan secara konkret, kalimat dan ilustrasi yang mendukung. Jadi bahasanya kalau ada campuran bahasa daerah, disesuaikan juga. Kalau kita di Jawa Barat, kebanyakan kan menggunakan bahasa daerah Sunda. Nah, berarti kalau disajikan buku bacaan yang buku daerah, berarti bahasa Sunda. Kalau kita menyajikan buku bacaan yang bahasa Jawa, nggak bisa, jadi rada kurang nyambung. Karena wilayah kita adanya di Provinsi Jawa Barat, kecuali untuk siswa atau para orang tua yang memang berasal dari luar Jawa Barat, nah baru mungkin bisa kita sajikan, tapi tidak sebanyak porsinya dengan yang wilayah Jawa Barat, hanya beberapa saja. Buku bahasa Inggris juga boleh disajikan, tapi harus dengan translate-nya, harus yang sudah diartikan, karena kita juga harus memahami artinya. Baca buku bahasa Inggris, tapi kalau nggak ngerti artinya, jadi kurang paham juga. Lalu ada ilustrasi. Ilustrasi dibuat secara baik dan menarik. Menjelaskan konteks buku dengan baik, tidak melecehkan kelompok tertentu, dan memperhatikan multikultural Indonesia. Foto dibuat dipertanggungjawabkan keasliannya, memiliki izin untuk dipertanggungjawabkan, dan sumbernya disebutkan. Jadi kalau ilustrasi buku kita dapatkan di sampul dalam. Setelah judul yang pertama, lalu halaman yang kedua, nah itu tentang ilustrasi buku. Jadi terjelaskan di situ kalau ada gambar foto-foto di dalam materinya, disebutkan biasanya misalkan dari foto kejadian tahun 2008 misalnya. Nah, itu dijelaskan di bawah fotonya, suka dijelaskan, ada keterangannya. Kalau lokasi, misalnya lokasi di Soreang, ditulis di bawahnya. Jadi harus jelas materinya, tidak ngambil sembarangan. Implementasi literasi pada siswa tunanetra. Untuk pelaksanaan pada Satuan Pendidikan SDLB bagi anak tunanetra, kita membantu menyiapkan buku-bukunya yang braille, biar anak-anak bisa membaca langsung dengan menyentuh huruf-huruf braille. Karena tidak mungkin kalau kita sajikan buku yang bentuk teks seperti yang kita bisa melihat. Mereka nggak bakal nyambung, bacanya seperti apa. Jadi buku ceritanya disajikan dalam tulisan braille. Untuk anak SD, kita mengajarkan tulisan braille terlebih dahulu. Lalu guru menceritakan dan mendengarkan rekaman cerita. Jadi kalau bukunya disajikan dalam bentuk teks, berarti guru yang membacakan ceritanya atau membuat rekaman cerita lewat audio. Siswa mendengarkan naskah braille kalau sudah ada buku-buku yang braille. Mereka bisa membacakan sendiri. Kalau belum ada, berarti guru yang membantu membacakan. Guru menugaskan siswa membuat ringkasan cerita. Jadi kalau kita membacakan cerita, selesai, berarti anak nanti merangkum cerita yang sudah guru ceritakan.
Lalu mendiskusikan tentang karakter tokoh-tokoh yang ada di cerita itu. Anak-anak bisa ditanyakan siapa saja yang ada di dalam buku cerita itu. Bisa orang satu ditanya anak-anak. Jadi ini tentang ceritanya siapa aja, misalnya tentang kancil dan buaya. Di dalam ceritanya ada kancil tentunya, kalau anaknya yang menyimak. Ada buaya dan ada burung. Tempatnya di mana, di situ diceritakan. Disebutkan juga karakter tokoh dari cerita. Si kancil karakternya seperti apa? Si kancil yang begitu sangat cerdas, si buaya yang bisa dibodohi oleh kancil. Nah, menceritakan kembali isi cerita buku yang sudah kita ceritakan. Jadi versi anak dan versi guru tentu akan berbeda. Jadi biarkan mereka menceritakan menurut bahasa mereka, semampunya mereka. Guru membiasakan melakukan kegiatan literasi, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis setiap 20 menit sebelum memulai pembelajaran. Jadi kita pun sebelum memulai pelajaran, sebelum anak-anak masuk, kita pun sama memulai kegiatan literasi 20 menit. Guru secara rutin mengajak siswa mengunjungi dan membaca buku di perpustakaan. Jika perpustakaannya belum ada di kelas, maka siswa diajak ke perpustakaan sekolah. Masuk ke ruangan perpustakaan sekolah, anak-anak disuruh memilih hasil buku yang dia inginkan, membaca 15 menit, hasilnya nanti diceritakan kembali berdasarkan buku yang tadi mereka bawa. Tentunya kita juga membaca sekilas dari sinopsis di belakang, jadi udah ketahuan ceritanya tentang apa. Untuk anak-anak yang SMP, kita bisa memajang hasil karya di papan pajangan. Jadi hasil tulisan anak-anak yang berupa cerita yang telah dibacanya, mereka bisa tuliskan kembali di buku tulisnya atau di kertas HPS dengan disertai gambar-gambar yang sesuai dengan cerita. Setelah diwarnai, kita bisa tempel hasil karya cerita mereka di papan pengumuman, papan hiasan. Guru melatih membuat puisi, cerita, dan prosa dan rangkuman. Jadi biasakan kalau sudah membaca 15 menit, anak disuruh membacakan cerita kembali atau merangkum, lalu hasilnya kita simpan hasil rangkumannya. Yang untuk SMP bisa ditempel di papan mading. Jadi terbiasa, kita pun guru membuat juga sinopsisnya untuk literasi hari itu. Kemudian siswa mempresentasikan hasil karyanya pada acara-acara sekolah. Jadi eventnya bisa 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali, ngadain seperti market day yang sudah dilaksanakan di Citasih. Hasil karya anak-anak bisa dipajangkan selain yang ditempel di papan mading, juga hasil membuat rangkuman dalam literasi anak-anak. Kemudian memberikan penghargaan bagi karya terbaik. Jadi hasil anak-anak semua dikumpulkan, setelah merangkum, kita lihat hasilnya. Mana yang terbaik, maka disimpan untuk nanti kegiatan open house sekolah untuk para orang tua. Jadi kan itu suatu kebanggaan juga. Anak-anaknya, untuk yang siswa tunanetra bisa merangkum hasil cerita, ditambah lagi dengan hiasan-hiasan mereka, kan nanti suatu kebanggaan untuk orang tua melihat, oh anak saya ternyata bisa juga menghasilkan buku ceritanya, itu kan bisa juga seperti itu. Lalu mengikut sertakan siswa pada lomba-lomba tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional.
kemarin kalau lomba-lomba untuk anak-anak disabilitas suka ada lomba mendongeng. Jadi anak-anak sudah terbiasa ikuti lomba mendongeng. Lama-lama nanti mereka juga terbiasa. Itu bagian dari literasi untuk mendongeng. Kemudian untuk anak-anak di tingkat satuan SMA, anak-anak bisa ditugaskan untuk membuat cerita sendiri saja, hasil kegiatan sehari-hari mereka bersama teman-teman, atau kalau kegiatan lagi liburan, nah mereka bisa membuat cerita sendiri. Lalu guru menugaskan siswa untuk membaca nyaring secara bergantian. Bisa diambil satu buku, ditentukan oleh bersama-sama berdasarkan kesepakatan satu judul buku yang menarik tentunya menurut anak-anak, lalu dibacakan bersambung, baca nyaring bergantian. Jadi kita bisa tahu anak yang satu menyimak, anak yang berikutnya bisa meneruskan enggak. Nah, itu. Kalau untuk anak tunanetra kan mereka normal ya, pendengaran, fungsi kognitifnya. Jadi mereka bisa dicoba dengan membaca nyaring dan membaca bersambung. Berikutnya, dengan bimbingan guru, siswa dapat menyikap rekaman cerita untuk bahan diskusi. Berdasarkan buku yang tadi kita telah bacakan, anak-anak bisa mendengarkan rekamannya. Jadi kita bacakan buku cerita, lalu dibentuk rekamannya. Dan jika mereka lupa cerita yang telah kita bacakan, mereka bisa tinggal mendengarkan lagi rekaman cerita yang sudah kita rekamkan. Lalu siswa membuat puisi, pola, cerita, prosa, dan rangkuman. Dari hasil membaca nyaring tadi, atau mendengarkan rekaman cerita, mereka bisa membuat puisi, membuat rangkuman dalam bentuk braille tentunya. Kalau untuk anak-anak SMA sudah paham untuk bahasa braille. Siswa membukukan hasil karyanya. Jadi karya literasi anak-anak dikumpulkan juga. Yang kalau anak SMA lomba membaca ceritanya mereka sudah tidak didampingi. Jadi mereka membuat cerita sendiri juga sudah bisa. Kita lanjut bagaimana implementasi literasi pada anak tunarungu. Satuan Pendidikan SDLB kita coba dengan guru mengajarkan menyimak, yaitu mengidentifikasi, membaca bibir kita, dan membaca isyarat, dan membaca lambang visual lainnya. Untuk anak-anak tunarungu, mereka kan bisa membaca sendiri ya, buku teks yang disediakan. Tapi mereka juga bisa menyimak gambaran cerita yang kita bacakan melalui membaca mulut kita, membaca bibir, membaca isyarat, dan membaca lambang-lambang visual. Untuk anak SD, guru mengajarkan keterampilan berbicara dengan metode Materna Reflektif atau MMR. Guru juga bercerita dan mendengarkan rekaman cerita. Sama seperti tadi untuk anak tunanetra yang tingkat SD masih dibacakan ceritanya. Karena belum semua bisa membaca. Lalu guru menugaskan siswa membuat ringkasan cerita. Setelah mendengarkan kita bercerita, guru bisa membuat anak-anak membuat ringkasan cerita yang telah kita bacakan. Juga siswa membaca naskah cerita.
bisa dibacakan, bisa kita bacakan sendiri, bisa kita bacakan yang bagi yang belum bisa membaca, dan kita lepas anak-anak untuk membaca sendiri bagi yang sudah bisa membaca. Setelah anak-anak selesai membaca, kita tugaskan untuk membuat rangkuman dari cerita yang dibaca tadi. Lalu berdiskusi tentang karakter tokoh dari cerita dengan teman-teman sekelas. Satu cerita bisa dengan 3 atau 4 anak. Jadi nanti bisa saling berbagi cerita. Buku apa yang telah mereka baca, bisa gantian bacanya, atau bisa mendengarkan rangkuman dari satu orang. Jadi tanpa sebelum mereka membaca buku teks itu, mereka sudah tahu ceritanya buku ini tentang apa. Lalu anak-anak diberi tugas untuk menceritakan kembali isi buku cerita yang sudah dia baca di depan kelas secara bergantian. Guru membiasakan melakukan kegiatan literasi setiap 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama ya, kita juga guru melakukan literasi, sama seperti anak-anak. Untuk satuan pendidikan SMP, guru secara rutin mengajak anak ke perpustakaan kelas atau ke perpustakaan sekolah. Itu dilakukan setiap hari selama 15-20 menit. Guru membacakan cerita kejadian hari ini. Bisa bercerita kejadian kemarin sore. Lalu guru menunjukkan gambar-gambar tentang suatu kejadian. Misalnya kejadian sore kemarin, apa yang kalian alami di perjalanan pulang. Atau kejadian kemarin sore, apa yang kalian lakukan di rumah. Itu juga bisa. Lalu guru melatih membuat puisi atau cerita atau artikel. Anak-anak bisa membuat cerita, artikel, atau puisi dari pengalaman yang mereka alami. Yang kemarin sore atau yang tadi pagi mereka alami. Nah, bisa juga itu jadi bahan untuk literasi. Kalau anak SMP, kalau mereka bosan diajak ke perpustakaan atau membaca buku, mereka bisa diajak bercerita juga. Itu bisa jadi juga sebagai bahan literasi anak-anak yang SMP. Siswa menafsirkan cerita dalam peragaan atau pantomim. Nah, bisa juga anak-anak tunarungu kan pintar untuk pantomim. Mereka bisa menceritakan kembali melalui pantomim. Kejadian tadi pagi di jalan sebelum ke sekolah, atau kejadian kemarin pulang sekolah, atau kejadian di rumah. Nah, mereka bisa lakukan ceritanya melalui pantomim. Sama juga itu bagian dari literasi, keterampilan berbahasa dan gerak ya. Untuk satuan pendidikan yang SMA LB, siswa bisa membaca naskah atau cerita dalam tulisan dalam buku-buku yang sudah disajikan. Siswa juga dapat membukukan hasil karya mereka. Jadi kalau bisa sekali anak-anak disuruh membuat cerita sendiri di HPS. Cerita hari Sabtu atau hari Minggu pas mereka lagi tidak ada di sekolah, lagi tidak ada di kelas. Nah, itu bisa jadikan bahan cerita, bahan literasi, keterampilan menulisnya, keterampilan mendengarkan, keterampilan memaparkan. Kalau yang sudah SMA, anak tunarungu rata-rata keterampilan bahasanya udah jauh, keterampilan komunikasinya udah jauh, keterampilan menulisnya juga udah jauh, menyimaknya sudah jauh. Jadi mereka sudah bisa dilepas aja untuk bercerita sendiri. Lalu kita lanjut ke implementasi pada siswa tunagrahita.
Untuk satuan SDLB, guru dapat mengajarkan menyimak. Jadi anak-anak cukup mendengarkan saja untuk tunagrahita. Menyimak dulu, melihat. Guru mengajarkan keterampilan berbicara. Harus pelan-pelan kalau sama anak tunagrahita, karena mereka dengan daya serapnya berbeda dengan anak tunanetra dan tunarungu. Kalau untuk anak tunagrahita, kita harus pelan untuk mengajarkan literasinya, nggak bisa cepat-cepat. Mengajarkan menyimaknya dengan mendengar, mengajarkan berbicaranya dengan pelan dan perlahan, juga mengajarkan baca tulis atau mengenalkan huruf bagi yang belum bisa membaca dan menulis. Guru bisa bercerita atau membacakan cerita. Nggak usah yang banyak baca ceritanya. Hanya satu cerita saja, yang pendek juga. Misalnya cerita tentang cara penggunaan sendok dan piring, cara makan, itu juga harus pelan mengajarkan tunagrahita. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi ringan mengenai karakter, tokoh, dan cerita dengan teman sekelas. Misalnya buku-buku tentang Mio. Nah, kalau buku-buku tentang Mio, itu cocok untuk anak-anak tunagrahita menurut saya, karena di sana diajarkan di bukunya cara keseharian cocok dengan keterampilan yang memang harus dimiliki oleh anak-anak tunagrahita. Jadi diajarkan cara makan, itu kan bagian pengembangan diri anak tunagrahita. Jadi bukunya sesuai kalau untuk seri yang Mio, kata saya, menurut saya. Di sana kan diajarkan si tokohnya menceritakan bagaimana memulai untuk makan. Sebelum makan harus cuci tangan. Setelah cuci tangan lalu harus berdoa. Itu diajarkan tahapan demi tahapan. Jadi pas kalau untuk anak SD tunagrahita, cocok bukunya. Lalu siswa menyebutkan di tokoh itu. Terus tokoh itu cuma ada 2, ibu, Mio yang kucing, dan tokoh utamanya. Jadi cuma 3 tokohnya, nggak terlalu banyak kalau di buku itu. Lalu guru secara rutin mengajak siswa mengunjungi dan membaca buku di perpustakaan. Itu tetap selalu dilakukan setiap hari, biar mereka ingat. Karena kalau untuk anak tunagrahita, kita bacakan cerita hari ini, nanti kita mau pulang, kita bertanya lagi tentang cerita itu, ada yang masih ingat, ada yang lupa. Kalau besok lagi ditanya lagi, nah biasanya suka rada-rada lupa. Jadi kita harus selalu sering melakukannya kalau untuk anak tunagrahita. Untuk anak-anak yang telah beranjak SMP, SMP LB, guru memperdengarkan rekaman cerita. Bagi yang sudah lancar membaca, mereka bisa membaca mandiri lewat bukunya. Kalau yang belum lancar, kita bacakan ceritanya, baru anak-anak nanti menyimak ceritanya lewat rekaman, karena mereka belum baca lancar. Lalu siswa bisa membaca naskah cerita fiksi yang dibimbing oleh guru. Kita bisa membacakan melalui buku yang diperlihatkan kepada anak-anak. Jadi disesuaikan dengan buku cerita kan suka ada gambar. Nah, nanti disesuaikan ceritanya, bisa kita rubah menulis gambarnya. Untuk anak-anak yang menginjak SMA, mereka bisa lebih bervariasi lagi mengenalkan literasinya. Guru bisa membimbing berdiskusi langsung dengan karakter tokoh cerita dengan teman-teman sekelasnya.
satu buku atau beberapa buku, tapi mereka bisa melihat melalui gambar-gambar kalau di sana banyak berbagai tokohnya, jadi nggak terlalu satu bukunya, bisa sampai 3, 4, 5 tokoh disertakan untuk cerita anak-anak yang SMA. Lalu guru secara rutin mengajak siswa mengunjungi buku untuk membaca di perpustakaan, itu harus selalu dilakukan untuk anak-anak tunagrahita. Kadang mereka juga suka lupa lagi kalau besok ditanyakan. Untuk anak SMA juga mereka kadang suka lupa. Lalu berikutnya implementasi literasi untuk siswa tunadaksa. Tunadaksa atau anak-anak yang dengan kelainan tidak lengkap tubuhnya. Untuk satuan anak SDLB, kita bisa mengajarkan menyimak. Untuk tunadaksa, mereka masih berfungsi seluruhnya, cuman tidak ada bagian tubuhnya yang tidak lengkap. Jadi semuanya berfungsi dengan baik. Mereka bisa menyimak, bisa mengajarkan keterampilan berbicara, karena ada yang masih berbicaranya terbata-bata. Jadi kita bantu melalui berbicara dengan pelan. Lalu guru bisa mengajarkan baca tulis. Kalian mengenalkan baca tulis, guru bercerita dan membacakan cerita, guru memperdengarkan rekaman cerita, guru membacakan naskah cerita fiksi dengan bimbingan. Lalu guru membimbing siswa untuk berdiskusi tentang karakter tokoh dan cerita dengan teman-teman sekelasnya. Lalu guru secara rutin mengajak siswa tetap melakukan kunjungan ke perpustakaan dan membaca buku di perpustakaan. Untuk anak-anak tunadaksa yang sudah bisa membaca, mereka tinggal menyimak, tinggal diajak diskusi menyebutkan karakter tokoh-tokoh yang ada di cerita. Untuk anak-anak tunadaksa yang masih kecil-kecil yang belum bisa membaca, yang belum lancar, kita bantu dengan bercerita. Sama seperti anak-anak yang lain ya. Untuk yang kelas kecil kebanyakan kita bacakan ceritanya. Diusahakan untuk membacakan cerita bagi anak-anak kita lengkapi dengan ekspresi mimik muka. Jadi disesuaikan. Kalau ceritanya tentang cerita yang bahagia, berarti ekspresi muka kita juga harus bahagia. Kalau ceritanya tentang yang lagi sedih, berarti muka kita juga harus mengikuti isi cerita, jadi sedih. Jadi anak-anak bisa membaca ekspresi muka kita juga melalui visualnya. Atau kalau ekspresi si tokoh ceritanya lagi marah, kita bisa juga mengikuti mimik muka kita yang sedang marah. Jadi biar anak-anak lebih tertarik mendengarkan cerita kita. Untuk satuan pendidikan SMP LB, guru dapat mendengarkan rekaman cerita bagi yang belum lancar membaca. Bagi yang sudah lancar membaca tentunya sama, kita lepas saja, biarkan mereka membaca sendiri. Karena tunadaksa berfungsi kognitifnya. Siswa membacakan naskah cerita fiksi dengan bimbingan guru. Anak yang tunadaksa, mereka yang sempurna berbicaranya, bisa bercerita sendiri dengan sedikit bantuan dari guru. Guru menceritakan, menanyakan kejadian pada hari itu. Mereka bisa menjawab dengan sempurna kalimatnya, kadang suka dilebih-lebihkan. Ada anak yang tunadaksa, kalau bercerita tentang kesukaan artisnya atau kesukaan tokohnya, dia kalau bercerita memang sangat rame banget. Jadi bakal lebih menarik untuk literasinya kalau untuk anak tunadaksa.
Lalu guru menunjukkan gambar atau rekaman visual tentang suatu kejadian melalui gambar, misalnya gambar tentang kejadian sore ada pelangi misalnya. Nah, bisa kita sajikan gambar, nanti anak tunadaksa biasanya suka langsung, oh itu pelangi. Kita tinggal tanya, kasih pertanyaan aja tentang apa yang mereka sebutkan. Pelangi mereka udah langsung tahu, langsung nanti bertanya, langsung keluar kata-kata kalau anak tunadaksa. Lalu siswa diajak menceritakan kembali isi cerita. Mereka bisa menceritakan kembali secara mandiri. Anak-anak tunadaksa kan berfungsi sama seperti anak tunarungu dan anak tunanetra. Jadi mereka bisa merangkai kata-katanya. Lalu guru membiasakan kegiatan literasi tetap selama 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama seperti siswa. Kita melakukan selalu kegiatan literasi sebelum pembelajaran. Siswa dilatih untuk membuat cerita, artikel, atau novel. Mereka sudah bisa ya. Kalau yang tunadaksa yang sudah bisa membaca dan menulis sudah terampil, mereka bisa membuat cerita sendiri. Cerita tentang kejadian sehari-hari aja yang lebih mudah. Guru secara rutin mengajak siswa ke perpustakaan. Tetap ini kita lakukan setiap hari ke perpustakaan, setiap hari membaca buku, setiap hari bercerita untuk melatih kemampuan berbicaranya, kemampuan bahasanya, kemampuan menulisnya, dan kemampuan menyimaknya. Lalu pada tingkat SMALB, siswa dapat membaca naskah atau cerita fiksi dalam tulisan. Ya, kalau yang tunagrahita sudah SMA, rata-rata mereka sudah pandai membaca, sudah terampil menulis. Jadi mereka cukup diberikan naskah aja, cukup diberikan buku cerita saja. Lalu guru membimbing siswa untuk mendiskusikan karakter dan tokoh yang ada dalam cerita. Kita tinggal sebutkan saja tokoh-tokoh yang ada di cerita yang mereka bacakan. Sebutkan teman-temannya. Lalu guru membukukan hasil karyanya. Anak-anak yang sudah membuat cerita, yang sudah membuat naskah dan tulisan, dikumpulkan hasil karyanya. Siswa dapat menafsirkan cerita dalam peragaan pantomim dan peragaan-peragaan yang lain. Jadi anak tunadaksa juga bisa memperagakan. Kalau yang tidak ada tangannya berarti mereka tidak menggunakan tangannya ya, menggunakan kakinya. Kan kita kadang suka melihat ada di berbagai belahan dunia ini yang tidak sempurna anggota tubuhnya, tapi mereka tetap bisa berkarya. Lalu kita lihat bagaimana implementasi literasi pada siswa autis. Satuan Pendidikan SDLB kita mengajarkan menyimak dan keterampilan berbicara. Lalu guru mengajarkan baca dan tulis sama seperti anak-anak SDLB pada umumnya. Kita lebih banyak bermain untuk mengajarkan menyimak, berbicara, baca tulis, dan membacakan cerita. Hampir mirip kalau untuk anak-anak SD. Masih banyak bantuan dari gurunya. Untuk anak SMP, kita mengajarkan untuk menyimak. Sama, lebih banyak memperlakukannya seperti anak-anak yang kecil ya, yang SMP juga. Kalau yang belum bisa membaca mah, jadi kita latih menyimak, latih berbicara, latih tulis dan baca, lalu latih membacakan cerita, lalu guru mendengarkan rekaman cerita, anak-anak membaca naskah, guru membimbing siswa berdiskusi tentang karakter dan tokoh, guru secara rutin mengajak siswa menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Hampir sama ya, mirip semuanya. Untuk anak SMALD,
Guru juga mengajarkan menyimak, tetap mengajarkan keterampilan berbicara, mengajarkan baca tulis, dan memperdengarkan rekaman cerita. Siswa membacakan naskah cerita, juga ada beberapa anak autis yang sudah bisa membacakan cerita menurut versinya sendiri. Guru mengajak anak-anak tetap untuk rutin melakukan literasi ke perpustakaan sekolah. Ya mungkin Kang Yadi, punten, sekian materinya yang saya sampaikan. Mangga saya kembalikan ke Kang Yadi untuk berikutnya. Ya, terima kasih Bu Ella. Terima kasih sekali Bu Ella tadi sudah memaparkan tentang pelaksanaan literasi di sekolah luar biasa dengan begitu gamblang dan begitu jelasnya. Luar biasa, sungguh keren banget ya Bu Ella ya. Tadi Bu Ella udah menjelaskan tentang pentingnya literasi bagi anak luar biasa, bagaimana pelaksanaannya. Tadi sudah dibahas tentang pelaksanaan literasi bagi masing-masing spesialisasi ya, jadi masing-masing keberbutuhan khusus, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Alhamdulillah ini memberikan gambaran sepenuhnya tentang pelaksanaan literasi di sekolah luar biasa dan literasi, penanganan literasi untuk anak-anak dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Baik, untuk tambah-tambah lebih jelas lagi gitu, untuk lebih mumpung ada pakar ahli literasinya di sini, ada Ibu Lela Siti Rustika. Buat para Bapak Ibu peserta webinar kali ini, silakan jika ada pertanyaan atau tentang materi yang tadi atau menambahkan juga melengkapi, seperti itu, kita berbagi mau ilmu. Sharing, mangga. Ya, silakan dibuka. Ada yang sudah membuka kamera, Ibu Sukamti, mangga Ibu. Ya, mangga pilih ada yang mau bertanya, silahkan kita tampung dulu. Mau sharing Bu? Iya. Mau sharing bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah Ibu? Iya, betul. Silakan buat yang mau sharing. Boleh bertanya? Mangga. Iya, Bu. Ini tadi kan ada literasi untuk anak tunanetra. Kira-kira bagaimana kalau mengajarkan literasi kepada anak tunanetra tapi yang belum bisa baca tulis atau belum menguasai memahami penggunaan braille? Mungkin bisa sharing juga Bu Lela. Di sana ada tunanetra ya di Cinta Asih ya? Ada Bu, ya. Begitu Pak Yadi. Iya. Terima kasih Bu Sukamti, ya. Terima kasih atas kita sharing pertanyaannya tadi. Kita ada pertanyaan dari Ibu Sukamti ini. Bagaimana proses pembelajaran, proses literasi bagi anak tunanetra yang belum bisa membaca, dalam artian belum bisa membaca braille di sini. Bagaimana pelaksanaannya? Ini umumnya mungkin anak-anak tunanetra di tingkat dasar ya, anak-anak tunanetra yang di tingkat dasar. Tadi kita sudah lihat bahwa Bu Ella sudah menjelaskan tentang pelaksanaan secara umum literasi untuk anak tunanetra. Namun pertanyaan dari Bu Kamti, ini tunanetranya beda gitu. Tunanetranya itu belum bisa membaca braille gitu. Ada kasus tunanetranya belum bisa membaca braille. Bagaimana pelaksanaan literasinya? Mungkin seperti itu kita tanya kepada Ibu Lela. Bu Lela, bagaimana nih? Ada kasus seperti itu. Ini mungkin kasusnya seperti kalau nggak salah seperti Adit waktu pertama kelas 1 dan 2 ya di Cinta Asih. Itu kan yang pelaksanaannya yang menggunakan kita bercerita saja seperti itu mungkin ya Bella. Jadi hanya guru yang bercerita sama Adit hanya mendengarkan saja seperti itu. Silakan Bu Ella, tapi untuk lebih jelasnya Bu Ella yang lebih tahu tentang pelaksanaan literasi di SLB Cinta Asih, pengalaman untuk anak tunanetra yang belum bisa membaca. Mangga Bella,
Silakan. Ini internet saya kayaknya nggak ini ya. Suara Bu Lela, nggak suara Bu Mangga Bu Lela suaranya di mic-nya dibuka dulu. Iya, sinyal saya agak kurang bagus. Oh, ya. Bagus ini. Cuma tadi nggak terdengar pertanyaannya. Bisa diulang kembali, Kang Yadi. Tadi ininya suaranya pada tidak jelas. Iya, iya bolehlah, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Sukamti ya. Dengan kasus bahwa ada anak tunanetra di sekolahnya yang belum bisa membaca sama sekali. Artinya di sini membacanya membaca braille ya tentunya ya. Kita kan di pojok baca untuk anak tunanetra kan ada buku-bukunya harus braille seperti itu. Oh, iya. Sedangkan ini di sekolah Ibu Sukamti anak tunanetranya itu belum bisa membaca braille gitu. Jadi mungkin anak tunanetra yang tingkat dasar seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih pelaksanaan proses literasinya? Sementara kan literasi itu harus bagi semua gitu ya. Semua orang seperti dijelaskan sama Bu Lela tadi, pentingnya membaca itu bagi semua. Nah, ini gimana nih? Ya, seperti itu Bu Lela. Saya luruskan Pak Yadi, di YPN tidak ada tunanetra Pak. Di YPN tidak ada tunanetra. Jadi iya. tidak ada tunanetra. Justru jadi begitu. Ya, ada tunanetra ya. Oh iya, mungkin itu jadi gue adalah pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin bukan persiapan aja bagaimana kalau literasi bagi anak tunanetra yang belum bisa membaca seperti apa seperti itu mungkin ya Bu ya. Oh iya. Mohon maaf tadi suaranya tidak nyambung semuanya saya. Iya, kalau persiapan untuk anak tunanetra, jadi literasinya kan tadi ada 5 keterampilan literasi ya Bu ya. Jadi tidak hanya untuk membaca saja. Literasi itu kan bisa menyimak dengan cara mendongeng atau mendengarkan. Jadi menyimak kalau untuk anak-anak yang masih kecil atau yang tunanetra yang tidak bisa membaca sendiri. Suaranya agak dikerasin Bu. Iya. Maaf Bu. Dari tadi suaranya kecil ya. Untuk literasi kan tidak hanya membaca ya Bu ya. Tadi ada 5 keterampilan literasi. Nah, salah satunya yaitu keterampilan menyimak. Berbicara juga bagian dari literasi. Untuk anak tunanetra mungkin yang belum bisa membaca dan menulis, kita latih dengan cara menyimak guru yang bercerita, mendongeng, membacakan cerita, anak-anaknya yang mendengarkan. Mereka kan bisa mendengarkan apa yang kita ceritakan. Sebutkan tokoh-tokohnya. Nah, dari hasil kita setelah membacakan buku cerita, tadi saya contohkan yang Kancil dan Buaya. Kalau kita ceritakan tokoh-tokohnya kan di situ ada kancil, ada buaya, ada burung apa ya lupa lagi, burung yang pemakan binatang-binatang itu. Nah, kita ceritakan semuanya, runtutan ceritanya dari awal sampai akhir. Setelah selesai bercerita, kita bisa bertanya, tadi cerita yang Ibu bacakan tentang siapa ya? Judulnya. Anak-anak yang bisa jawab juga, ada kancil Bu. Selain kancil ada siapa lagi? Ada buaya. Ada siapa lagi? Ada burung. Bu. Jadi anak-anak itu mendengarkan juga, itu bagian dari literasi Bu. Jadi literasi tidak hanya membaca buku saja gitu, enggak. Tapi menyimak juga itu bagian dari literasi. Berbicara, membicarakan kembali isi buku, itu bagian dari literasi. Mendongeng juga bagian dari literasi. Kan kalau lomba-lomba suka ada lomba mendongeng, nah itu bagian dari literasi juga Bu.
Gitu mungkin Bu, untuk yang belum bisa membaca, belum yang bisa menulis, kita bantu dengan membacakan buku cerita. Membacakan ceritanya oleh kita, anak-anak menyimak. Nanti menceritakan kembali menurut versi anak-anak, nggak usah sama seperti yang kita ceritakan. Nggak apa-apa, jadi kemampuan bahasa mereka juga kan akan bertambah, akan berkembang. Itu mungkin Ibu. Ada yang mau menambahkan, Kang Yadi? Ibu bagaimana? Ya, sudah bisa diterima, ditangkap, bisa saya tangkap. Iya. Kalau menurut pendapat saya mungkin bisa dari awal, misalkan dalam pembelajaran matematika mungkin anak menelusuri angka lewat bentuk-bentuk angka gitu kali ya. Ya, dari awal gambar-gambar. mungkin itu ya. Dari awalnya iya, bisa disajikan aja gambar angkanya. 1 sampai 5 Ibu bentuk di karton. Misalnya begini, ini di karton. Ditulis. Di karton ditulis. Nah, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Mana yang 1 ini? Bukan. Nanti kan anak-anak tahu atau ditunjukkan kartu-kartunya. Mana yang 1? Mana yang 2? Nah gitu Bu. Anak-anak kan bisa nunjuk. Nah itu juga bagian dari bisa sebagai literasi awal kita Bu. Iya, baik. Ibu Kamti tadi ya jawaban dari Bu Lela sudah begitu jelasnya. Jadi pelaksanaan literasi itu tidak hanya membaca ya, tidak hanya membaca. Jadi buat anak tunanetra yang belum bisa membaca, mungkin bisa diperdengarkan cerita, bisa menyimak, bisa memperkenalkan bentuk, memperkenalkan bentuk angka, memperkenalkan bentuk huruf. Selain itu yang penting bagi anak tunanetra sebetulnya memperkenalkan huruf braille-nya juga ya, bentuknya seperti A, B, C, D, angka 1, seperti itu juga. Tentang bentuk-bentuk yang tadi kata Bu Lala katakan, mungkin kayak angka 1 di karton, itu supaya anak tunanetra menyadari konsep ini bahwa huruf-huruf pada braille itu berbeda dengan huruf-huruf yang ada pada anak-anak awal, seperti itu, hanya seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan seperti itu ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang masih setia bersama kami di webinar RC Cinta Asih. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain, silahkan misalnya ada nih, di Cinta Asih ini udah ada seperti ini. Kalau di kita ada sesuatu nih yang kira-kira bagus untuk SLB Cinta Asih, tambahannya seperti ini. Kami sangat menerima sekali ya, masukan, kritik, saran dari teman-teman semuanya, agar kita di sini bagikan simbiosis mutualisme ya Bapak Ibu ya semua ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, bukan menggurui. RC Cinta Asih, alhamdulillah kemarin literasinya itu yang diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah di lomba Kepala Sekolah oleh Bapak Amit Jiwardi di lomba Kepdek, itu mengangkat tentang literasi yang telah dilaksanakan di SLB Cinta Asih. Dan alhamdulillah mendapatkan juara kedua. Temanya literasi ya. Alhamdulillah Pak Amit Jiwardi di Provinsi Jawa Barat mendapatkan juara kedua. Kebetulan yang juara pertamanya itu adalah kepala sekolah kita yang baru. Itu tentang kepala sekolah kita yang baru, itu tentang wirausaha seperti itu. Jadi alhamdulillah sebetulnya apa yang kita laksanakan literasi di SLB Cinta Asih itu sudah sudah ditampilkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Amit Jiwardi, di lomba Kepdek kemarin. Nah, namun kita selalu ya terima kasih. Terima kasih. Namun Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu misalnya di sekolah telah melaksanakan literasi, ada sesuatu yang ada di Cinta Asih tetapi tidak ada di Cinta Asih tetapi ada di sekolah Bapak Ibu, kami sangat membantu, sangat menerima masukan-masukan dari temannya semua untuk perbaikan tentunya. Ya, silakan Bapak Ibu, masih kami tunggu, ada session masih sekitar waktu 10 menit lagi. Ada session tanya jawab, kritik dan saran, mangga diatas. Habis sharing juga mangga yang dari sekolah.
Ya, Ya. Ibu Dini Teh Dini Kamilahas ya? mungkin. Ya, tapi saya lebih ingin bertanya, Iya. Pak Bu, Ya, mangga. Silakan. Oh iya, mangga. untuk yang anak tunarungu, yang saya ketahui, Iya. mereka adalah seseorang yang bagus mengekspresikan sesuatu melalui gestur atau bahasa isyarat. Sampai kuliah pun gitu ya, sampai dewasa pun. Nah, di apa ya tadi pas bagian SD, SMP, SMA, mereka Iya. mampu menuliskan mungkin ya, menuliskan Iya. mengekspresikan lewat tulisan. Nah, yang saya tanyakan tuh, mereka kan lebih bagus di gestur, lebih bagus di isyarat, sedangkan pada ekspresi tulisan mereka masih suka kebalik-balik. Jadi patokan Balik-balik ya. dari ya, jadi patokan daripada mereka bisa menulis tuh adalah sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia, atau semampu mereka gitu, Bu. Dan apakah ada upaya lain untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk menuangkan ide mereka sesuai dengan bahasa yang benar, sesuai etika bahasa Indonesia. Terima kasih. Sama. Iya ya, Teh Dini. Untuk bahasa memang mereka kadang suka kebalik-balik ya, baik tulisan. Tapi kalau ini yang kita lakukan di sekolah ya kemarin, jadi tulisan ceritanya menurut versi bahasa mereka. Jadi belum sama sesuai dengan EYD bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lengkap. Kita baru melatih anak-anak untuk terampil saja dulu, memulai saja dulu sampai mana mereka bisa dan mampu. Kita kumpulkan hasil-hasil mereka walaupun bahasa mereka memang belum tersusun dengan rapi. Tapi mereka bisa tampilkan cerita itu dalam bentuk gerak pantomim. Nah, kalau pantomim mereka bisa langsung bagus menceritakan kembalinya dan lebih menarik untuk gestur tubuhnya. Begitu. Kalau untuk pantomim, alhamdulillah ya, Kang Yadi, sekolah kita juga sudah mewakili untuk pantomim tingkat apa waktu itu Kang Yadi yang megang kalau pas waktu lomba pantomim. Ya. Ya, boleh tambahan juga ya untuk anak-anak Ya. tunarungu. Untuk anak-anak tunarungu ya ini ya, kalau nggak salah Ya. tunarungu itu pemimpin kelasnya itu adalah Ibu Tutu Semiati ya ini. Untuk literasinya dulu ya ada Ibu Tutu Semiati. Jadi sistemnya seperti kata Bu Ella tadi, kita lebih ke ekspresi tulisan ya. Jadi itu karena kita kan orang umum menilainya itu adalah dari tulisan gitu ya, belum kalau gerak sih itu hanya ekspresi untuk anak-anak yang kecil mungkin ya, untuk mengekspresikan lewat gerak dan ini. Tetapi goal dari tujuan utamanya adalah bagaimana anak tunarungu mampu mengekspresikannya melalui tulisan. Walaupun tulisannya itu EYD-nya berantakan ya, kosakatanya. Kadang-kadang kebalik-kebalik seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh Ibu Tutu Semiati bagus sekali. Literasinya kadang dibantu melalui WhatsApp. Jadi anak itu literasinya itu dibantu melalui chat WhatsApp gitu. Jadi kamu sedang apa seperti itu. Lalu ketika anak membalas dengan EYD yang salah, lalu langsung dibetulkan. Itu proses literasi bagi anak-anak yang sudah bisa membaca menulis di tunarungu, tetapi mereka masih sering-sering kebalik. Jadi kita kompakan guru-guru di tunarungu Cinta Asih, setiap anak menulis salah, walaupun mau di Facebook, mau di mana, kita harus komen yang kita membenarkan kata-kata, memperbaikinya gitu. Ini EYD-nya harusnya seperti ini. Dan alhamdulillah dengan literasi seperti itu ya, dengan tema membenarkan, anak-anak tunarungu pun EYD-nya menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Itu tambahan saja. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Bu Ella tadi ya, tetapi tambahan untuk anak tunarungu seperti itu, kita sering mengingatkan kosakata yang seharusnya. Jadi ketika anak jawab kosakata salah, kita tidak langsung menjawabnya, kita langsung bagaimana, tapi kita harus membenarkan dulu. Ini nih kosakata yang sebaiknya, lalu ibu atau bapak menjawabnya seperti ini, seperti itu.
Jadi dengan sering-sering seperti itu, alhamdulillah khusus yang kita pelajari, siswa-siswa kita sudah bisa Facebookan, sudah bisa ini sendiri dengan kata-kata yang tidak terlalu acak-acakan seperti itu. Jadi sudah bisa mulai dimengerti. Yang bagus. Mungkin itu Ibu Dini Kamila Haq apa yang kita lakukan. Terima kasih atas masukannya. Yang tadi tentang gerak itu kita sudah lakukan. Mungkin gerak hanya untuk yang di tingkat dasarnya yang betul-betul belum mengerti sama sekali, itu kita benar-benar menggunakan gerak kayak teknik pantomim seperti itu. Terima kasih Bu Dini masukannya. Ya, Bu Ella seperti itu. Bapak Ibu yang budiman yang berbahagia, ini ada waktu kita penutupan mau closing sekitar 14.40-an ya sebetulnya, karena kita mau ada perkenalan dengan tim RC yang lain ya. Ada tim RC seluruhnya dari yang pertama sampai webinar kali ini yang terakhir. Kita mau silaturahmi buat teman-teman semuanya juga, buat Bapak Ibu yang sudah setia bersama kami berbagi pengetahuan, kita saling sharing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Silaturahmi kita tetap terjalin, silaturahmi kita tetap terjaga. Makanya kita mau ada closing webinar kali ini. Closing untuk untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kami mohon, kami harap Bapak Ibu tetap berada di grup WA yang itu ya, yang Halo RC, kita masih tetap kita sharing di situ segala sesuatunya. Insya Allah setiap ada webinar kali ini kita masukkan anggotanya ke Halo RC itu juga, seperti itu. Ya, sambil menunggu direktur kita Ibu Dini Handayani mungkin tentang konsep closing-nya seperti apa. Oh iya, Kang Yadi. Ya. Ya, Bu. Ya, untuk closing kita semua yang narasumber kemarin membuka kamera ini semua. Ini closing jam berapa kira-kira kita mau ini? Kita belum nutup tadi yang closingnya belum ya? ya? Sekitar 14.50 aja, Kang Yadi. Okay. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah rangkaian webinar yang disarankan oleh RC Sintasi sudah selesai. Tadi ditutup oleh pemaparan materi dari Ibu Lela Siti Rosdika tentang literasi yang dilaksanakan oleh ABK, ya, literasi yang dilaksanakan di sekolah luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak kurang puas juga, biar kita seling komunikasi tentunya. Nanti kita akan sharing bersama, kita akan diskusi bersama tentang segala sesuatu hal. Sebentar lagi kita akan, tadi Ibu Ella udah menjelaskannya, Bu Ella tentang menjelaskan bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah luar biasa, bagaimana pelaksanaan untuk tiap-tiap spesialisasi, untuk tiap-tiap keberbutuhan khusus, sudah dijelaskan dengan terperinci oleh Bu Ella. Insya Allah itu nanti dibagikan modulnya, dibagikan ininya sama Bu Ella. Nanti juga kita insya Allah ya, PPT-nya dibagikan. Nanti juga seluruh peserta web ini ya, yang 80%. Suaranya Kang Yadi hilang. Iya, mohon maaf Ibu Bapak, mungkin suara Kang Yadinya menghilang. Sebentar. Kebetulan ini pertemuan rangkaian webinar series yang terakhir, 9 pertemuan ya Ibu Bapak. Tak terasa kita sudah bertemu di sesi akhir. Semoga materi sharing yang telah kita berikan kepada Ibu Bapak dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya itu, yang kurangnya datang dari kami.
yang dengan berbagai seadanya kemampuan kami dan lebihnya memang yang sudah Allah berikan untuk kami. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit lagi, maka Kang Yadi, mangga dilanjut tinggal penutupan. Ya, Bella. Bapak Ibu semuanya, nanti kita ada tentang pelaksanaan webinar yang sudah dilaksanakan oleh SLB untuk kedepannya untuk perbaikan kami ini ada baik, silakan Bapak. Ada kuesioner. Ada kuesionernya, silakan mengisi. Nanti juga di grup kita di grup RT Bisa ada survei tentang materi apa tolak aja. untuk itu Ada kelas yang kumaha tuh ya, ada kelas paling gini tuh. Ibu Bapak, mungkin kami sajikan ada kuesioner yang harap diisi oleh semua Ibu Bapak sebagai masukan kami nanti ke depannya. Nanti kita bagikan kuesioner ini sudah terbagi ya di Halo RC. Nanti silahkan diisi kuesionernya Bapak Ibu. Ini contoh kuesionernya. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi biar kami ke depannya ada perbaikan. Seperti itu. Teh Ella, halo. Ya, ya. Kalau bisa diisi langsung karena linknya sudah masuk ke Halo RC dan juga di chat bisa diklik. Kantun pencet aja. Ya, Ibu Bapak, mangga silahkan diisi linknya sudah di-share di Halo RC. Kami tunggu sekarang juga ya Ibu Direktur. Oh, ada pertanyaan dari Bu Sukamti. ya, silakan. Ini ditulis. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sukamti ya. Iya, untuk sebelum closing, Teh Ella. Iya. Iya, insya Allah ke depan itu akan ada launching untuk Halo RC yang insya Allah kami akan mengundang sekolah-sekolah inklusi terdekat yang memang wilayah kami yang di Kabupaten Bandung. Begitupun dengan SLB yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin nanti kita lihat apakah sudah boleh mengundang banyak orang atau tidak. Kalau sudah boleh nanti kita akan tatap muka. Jika belum, kita akan melalui Zoom meeting juga. Jadi insya Allah segera karena sekarang webinar sudah berakhir, kita akan masuk ke program launching Halo RC dan nanti programnya apa-apa saja dan Bapak Ibu bisa ngapain saja di situ. Nanti insya Allah ada launchingnya segera di bulan September gitu. Iya gitu Teh Ella. Bulan depan. Ya, Besok ya mantap. sudah bulan depan. Iya. Sudah bulan ini. Sudah bulan September. Ya, kemungkinan dan Bu para Sukamti kemungkinan penyaji pertengahan September launchingnya. Siap. Oh iya, untuk sertifikat insya Allah langsung dibagikan besok oleh Teh Fitri dan akan dijapri ke masing-masing. Dan
bisa digunakan untuk naik pangkat karena jumlahnya 36 jam pelajaran. Iya, sayang aku nggak ngikutin semua. Tapi alhamdulillah, terima kasih materi sudah Nggak apa-apa, Bu. ke grup. Bisa Terima kasih ngikut banyak. di YouTube, Bu. Yang ketinggalan Iya. Ibu bisa buka di YouTube. Iya, siap, siap. Sukses untuk RC, untuk para penyaji semuanya. Mantap pokoknya, hebat. Terima kasih. Alhamdulillah, Ya, terima mangga, kasih ilmunya. Terima kasih Bisa peserta lain di- bisa membuka Ibu kamera Pak dan Rifat, mic-nya. ya di Bu Dini. Terima Silakan kasih para banyak. peserta mic dan kamera dibuka. Bisa saling share dan saling evaluasi bersama-sama. Jadi apakah webinar ini memenuhi harapan Ibu atau tidak, karena ini evaluasi dari peserta itu akan lebih baik karena kita bagaimana penyajian, bagaimana materi, bagaimana apakah ada kekurangan lainnya yang perlu diperbaiki. Mangga silahkan, insya Allah sekarang kami sangat menunggu evaluasi Bapak Ibu. Ya Ibu, silahkan Ibu Bapak misalnya ada masukan untuk kedepannya sebagai bahan evaluasi bagi kami, misalnya materi, misalnya materinya kurang sesuai atau pemateri atau misalnya kan kita masih tahap belajar, misalnya kalau ada koreksi silahkan bisa melalui RC juga ya. Kalau misalnya Ibu kurang berkenan di sini bisa di Halo RC nanti atau juga bisa di sini Bu ya. Terus kalau misalnya kira-kira untuk RC dengan kemampuan kita seperti ini, kira-kira materi apa yang paling cocok untuk pengembangan RC selanjutnya. Kami tunggu masukan dari Bapak Ibu semua untuk perkembangan, untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Demikian Bu, Bapak. Langsung ya. Untuk kameramen mungkin bisa dipoto semua, di screenshot ini yang penuh sebagai bahan laporan kita. Untuk kameramen silakan screenshot seluruh peserta yang ada. Silakan Bu yang belum membuka fotonya karena kita mau screenshot. Membuka kameranya silakan dibuka semuanya. Kita akan screenshot semua sebagai peserta. Insya Allah yang 80% kehadiran, semuanya akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan arahan dari KCD, dan insya Allah kita, ini bagi yang PNS yang mau naik pangkat itu sangat berguna sekali, ya seperti itu. Ya, satu, kita mulai ya, screenshot ya, 1, 2, 3. Ya, ulangi, 1, 2, 3. Oke, Ci, sekarang pakai Ci. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan kembalikan kepada Direktur RC kita, Ibu Dini Handayani. Waktu dan tempat, silakan. Iya, Bapak Ibu, hapunten dari saya pribadi dan juga semua narasumber ataupun kepanitiaan dari webinar ini, jika ada salah ataupun kekurangan baik teknis maupun materi dan sebagainya, mohon maaf. Mudah-mudahan di akhir ini kami bisa memberikan terbaik baik dari materi ataupun dari pelayanan kami. Insya Allah ke depan jika ada program dan lainnya kita akan bisa infokan ke Halo RC, dan insya Allah Halo RC ini nanti tidak akan di WhatsApp, tapi akan ada di Telegram yang akan menampung lebih banyak anggotanya dan kita bisa share di situ. Gitu aja paling Kang Yadi. Mangga anu sanesnya narasumber lain bisa memberikan closing statement dan sebagainya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ali, silakan. Ya,
Mohon izin Ibu Direktur, mungkin saya sekali ya ikut webinar, tapi sebenarnya saya selalu memantau. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang selama ini setia mengikuti webinar RSC Cinta Asih. Mohon maaf, saya kemarin belum bisa banyak bergabung karena mungkin waktu dan lain halnya. Tapi saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia mengikuti webinar. Ini awal dari silaturahim kita ya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti akan terus berlanjut sehingga peran serta semua pihak untuk memajukan pendidikan khusus ya dan memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita itu dapat tercapai mudah-mudahannya seperti yang kita harapkan. Semangat, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya jika kemarin-kemarin saya belum begitu optimal, dan jangan putus silaturahim, jangan putus komunikasi. Kita masih terus bisa berdiskusi di lain waktu dan di lain tempat. Ibu Sukamtini, Ibu Lilis yang terlihat di monitor saya, dan Ibu yang lainnya, terima kasih Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah seluruh rangkaian webinar RC Cinta Asih sudah selesai semuanya. Gimana Bu Dini, Bu Direktur, apa semua mau? Ada pertanyaan lain, silakan. Atau Ibu Tira silakan, misalnya ada masukan. Bu Fitri closing sebagai. Oh udah ya, cukup. Ya, baik Bapak Ibu, sudah terwakilkan oleh Bapak Ali katanya, kata para pembicara semuanya. Alhamdulillah kita memasuki rangkaian akhir dari rangkaian webinar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan atas nama panitia, atas nama moderator, atas nama penyaji semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sedikit ilmu berbagi kita dapat bermanfaat bagi Ibu, Bapak semuanya. Lalu terima kasih juga atas sharing-sharing pengalaman di sekolah Bapak Ibu semua. Itu menambah wawasan bagi kami untuk perbaikan kegiatan kami ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar RC Cinta Asih resmi ditutup. Terima kasih. Mangga Ibu. Biasa lanjut di Bu, Ya, di RC. terima kasih Ibu-Ibu. Punten, Tomodaya kalepatan segala kekirangan Tisadayana Staf RC. Tidak ada yang salah Bu Ella, malah kita yang terima kasih banyak. Cinta Asih mudah-mudahan semua gurunya. Alhamdulillah ilmunya cukup. Amin, amin, amin. Amin, amin. Semoga barokah untuk semuanya. Terus lahir guru penggerak juga ya Bu Tira. Iya, Bu Tira guru penggerak. Nanti insya Allah kalau sudah selesai mungkin kita baru bagi lagi. Semuanya pokoknya Cinta Asih. Alhamdulillah. Kepala sekolahnya juga semangat banget. Alhamdulillah. Selamat berkarya, sukses semuanya. Ya, amin. Semua juga sukses. Ya, saya pamit undur, Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.